Kamu punya produk yang perishable atau mudah rusak? Nah, bingung nih gimana caranya kirim pesanan ke luar kota atau ke luar negeri tapi barang kamu tetap terjaga. Halo jagoan, selamat datang lagi di Jagoin UKM. Jago bisnisnya, ngalir cuannya. Kembali lagi bersama saya Dinda Apriliatari. Dalam dunia bisnis yang serba cepat, pengiriman barang perishable seperti makanan segar atau produk lainnya yang mudah rusak memerlukan strategi yang sangat efektif untuk menjaga kualitas dan kesegarannya. Nah, bagi UKM, mengelola pengiriman barang perishable bisa menjadi tantangan besar yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dan keberlangsungan bisnis. Terkadang sepele, ternyata tidak mudah ya. Terus caranya gimana? Tenang-tenang, itulah kenapa konten ini dibuat. Dengan memahami kompleksitas ini dan juga menawarkan wawasan yang berharga dalam mengoptimalkan proses pengiriman barang yang perishable. Serta pendekatan yang terintegrasi dan teknologi mutakhir dapat membantu UKM menghadapi tantangan logistik ini. Memastikan produk sampai dalam kondisi terbaik dan tepat waktu. Penasaran? Gimana sih caranya? Nah, daripada penasaran, kali ini aku langsung aja interview dengan salah satu praktisi untuk memberikan pengetahuan mengenai strategi yang efektif dalam pengiriman barang perishable. Langsung aja kamu tonton video berikut ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa dulu untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Getty Media. Karena kita akan bahas banyak hal terkait tips dan trik untuk para pelaku UKM. Halo jagoan, selamat datang di Jagoin UKM. Terima kasih telah hadir dalam sesi kali ini ya. Ini adalah sesi berikutnya, next yaitu talk show dengan PLI, yaitu narasumber kita yang sudah hadir di sini bersama Mas Ricky Helmi. Selamat siang. Selamat siang Mbak. Perkenalkan, saya Ricky Helmi, biasa dipanggil Helmi juga. Saya kebetulan sales and marketing dari Perishable Logistics Indonesia. Saya fokus ke Ocean Department, tapi saya juga punya pengalaman di Air Department sebelumnya. Terima kasih. Luar biasa Mas Helmi. Untuk topik kali ini apa aja ini yang kita akan bahas, yaitu strategi efektif dan pengiriman barang perishable ya, wawasan dari PT PLI tersendiri. Baik, untuk sebagai pembukaan aja nih ya Mas Helmi. Nah, boleh tahu nggak sih untuk PLI ini apa dan termasuk produk-produk yang perishable atau mudah yang rusak itu seperti apa sih? Boleh, sebelum kita membahasnya, izinkan saya jelaskan dulu PLI itu. PLI ini salah satu sub perusahaan dari ATT Group dan kebetulan PLI ini merupakan yang menghandle lebih fokus ke barang perishable. Apa sih barang perishable itu? Barang perishable itu mostly lebih banyak barang-barang yang konsumsi. Contohnya seperti apa tuh? Buah-buahan, Oh, oke. lalu hasil laut seperti ikan, ada juga seafood yang lain pun banyak. Itu merupakan salah satu contoh barang-barang perishable, di mana yang mudah rusak lah. Jadi memang penanganannya secara detail harus tepat ya. Karena tidak semua orang bisa menghandle perishable ini. Betul, setuju sih kalau itu ya Mas Helmi. Karena nggak semua orang bisa menghandle atau mengcover barang-barang perishable ya. Apalagi buah yang mudah busuk ya kan ya. Oke, nah setelah lepas dari produk-produk ada lagi yang mau ditambahkan lagi? Selain itu barang perishable ini kapan itu harus dikirim melalui katakanlah kontainer atau melalui pesawat, karena yang tahu produknya itu sendiri yaitu dari si pemilik barang, tapi kita pun sebagai forwardernya kita pun harus tahu bagaimana sih kita harus menganalisa produk ini. Oh, tepat enggak sih ini dikirimkannya, oh waktunya pas enggak sih, oh suhunya pas enggak sih. Jadi itu harus
harus dianalisa juga agar apa? Agar barang diterima di sana di negara tujuan itu tetap terjaga kualitasnya, begitu. Wah, luar biasa. Jadi semuanya harus diperhatikan ya Ya, intinya ya, betul. dari suhu, tekanan udara itu pasti Betul, betul. diperhatikan oleh tim PLI tersebut. Ya, Luar betul biasa sekali. agar barang tersebut tidak mudah rusak dan tidak mudah busuk ya kan Ya, ya. betul, Nah, betul sekali. terlepas dari itu kan tim PLI ini pasti akan mengukur ya suhunya tadi seperti yang saya sudah katakan ya para jagoan. Apa sih tantangan utama gitu bagi yang dihadapi oleh dari tim UMKM-nya sendiri? Kalau misalnya UMKM ini punya barang yang perishable yang mudah rusak seperti itu. Ya, penanganannya sendiri dan tantangannya pastinya dari sisi bagaimana mengelola barangnya itu penting banget. Karena teman-teman sebelum kita ingin mengirimkan suatu produk, itu kita harus mengetahui dulu, kita harus tahu dulu produknya seperti apa, apakah itu kuatnya berapa lama, ataukah misalkan di dalam bentuk bungkus atau packing katakanlah kardusnya atau apanya itu harus tepat. Itu. Oke, jadi beda tipe juga ya? Ya betul, Oke. beda barang, beda tipe. Jadi selain itu pun untuk mengefektifkan karena kan barang perishable ini banyak embel-embel ya. Kalau Betul. barang misalkan barang biasa-biasa aja, ya udah kirim-kirim begitu ya. Nah, betul, Tapi betul, barang betul. perishable ini harus tepat gitu. Harus tepat itu yang mana cost-nya itu harus diukur. Sehingga apa? Sehingga ketika mengirimkan dalam prosesnya tidak ada istilahnya efek kejut sendiri untuk pemilik barangnya. Jadi harus benar-benar mempersiapkan dari awal secara detail sampai ketika barang itu dikirim dari Indonesia sendiri begitu. Oke, jadi semuanya diperhatikan juga ya sama PLI-nya tersebut gitu mengenai packaging juga Ya, ya, dari betul pembungkusan sekali. buahnya itu biar nggak mudah busuk seperti apa. Berarti ada sesi discuss-nya ya, Ya, betul. bersama si UMKM-nya ini gitu dari tim PLI-nya. Ya, gitu. betul sekali. Oke. Nah, kalau misalnya saya sebagai UMKM-nya ini ya, saya ingin mengirim barang yang termasuk kategori perishable Ya. gitu. Apa sih yang harus saya perhatikan gitu? Oke. Kalau saya mau mengirim barang saya ini ke jasa seperti PLI tersebut. Oke. Yang pertama sih harus diperhatikan. Kita berharap karena UMKM ini banyak sekali Gen Z ya yang sekarang coba untuk menjadi seorang eksportir. Betul. Dan ya yang pasti yang harus diperhatikan itu pengetahuan dari barang tersebut sendiri. Misalkan buah mangga. Buah mangga ini berapa lama sih kuatnya? Betul. Begitu. Apakah emang tepat dikirim melalui pesawat, dan pesawat itu kan ada pengiriman melalui pesawat itu kan ada yang direct, ada yang transit, sama Iya, aja kayak betul. passenger gitu ya. Sama aja kargo pun seperti itu. Jadi harus diukur. Terus dari sisi harga harus diukur juga. Meskipun misalkan dari sisi pemilik barang tidak terlalu paham bagaimana halnya cara mengirimnya, kita bisa discuss terlebih dahulu. Apa aja sih yang servis yang akan kita berikan seperti itu. Yang pasti pemilik barang meskipun hanya punya barang, tapi ketika kita bisa akomodir, kita bisa bantu, kita akan kasih secara maksimal dan efektif gitu. Agar apa? Agar barangnya ini, poin pentingnya kan barangnya dapat di sana tuh dikonsumsi dengan kualitas yang bagus juga begitu. Nah, terlepas dari itu, memangnya apa sih yang membedakan PLI ini dengan PLI ini merupakan Perishable Logistics Indonesia Ya, ya, betul, Perishable betul. Logistics Indonesia. Nah, apa sih yang membedakan PLI dengan perusahaan logistik Indonesia yang lainnya gitu? Oke, salah satunya yang menjadi keunggulan kita di PLI ini, kita ini sudah punya pengalaman kurang lebih 20 tahun. Wah, Ya. luar biasa, 20 tahun bukan hal yang mudah Betul ya sekali. gitu. 20 tahun ini kita benar-benar menjadi tumbuh sebagai sebuah perusahaan yang benar-benar perishable ini menjadi sehari-hari kita begitu. Jadi barang apapun itu ya kita udah dari packingan yang tersulit, dari barang yang paling sensitif kita sudah handle Nah, kalau begitu. boleh tahu packing yang tersulit itu apa sih contohnya gitu? Contohnya yang paling sulit itu barang presi, yaitu buah-buahan. Oh, buah-buahan ya? Buah-buahan itu lebih sensitif dari ikan ya, karena ikan itu Oke. banyak dikirimnya itu frozen sih. Tapi untuk Oke. buah-buahan ini barang itu fresh.
bagaimana tekanan udara ketika mau dikirim itu harus tepat. Lalu packingannya itu bagaimana ketika disusun di pesawatnya kita tuh harus sesuai. Karena apa? Karena itu dapat berpengaruh dan juga kita tuh harus mengetahui suhu di negara tujuan. Katakanlah saya sebagai seorang eksportir mau kirim buah mangga, mau kirim ke Dubai. Dubai cuacanya itu benar-benar panas ya. Jadi Middle East itu kan cuacanya benar-benar panas banget, suhunya bisa mencapai di atas 30 derajat begitu. Bagaimana solusinya? Selain dari packingannya, tekanan udara di dalam packingannya kita harus ukur bagaimana. Nggak boleh mepet banget atau seperti apa, ya itu salah satunya. Selain itu, kita pun harus tahu jadwalnya. Kalau misalkan kita kirimnya dari sini malam, otomatis sampai Dubai siang. Begitu. Dan itu benar-benar akan berpengaruh terhadap buahnya itu, kualitasnya. Karena otomatis mereka mengeluarkan barangnya ketika siang. Katakanlah ketika dikeluarkan itu bakal terkena sinar matahari secara langsung dari pesawat. Dan itu tidak bisa menjadikan referensi bagi kita untuk mengirim buah-buahan yang sampai ke Dubai-nya itu di siang hari pesawatnya. Jadi kita referensikan pesawat yang jalan dari Indonesianya itu jadwal keberangkatannya itu siang atau sore hari, sampai sana bisa sampai malam. Jadi malam di sana langsung dikeluarkan barang dan kualitas barang tetap fresh. Selain itu, pick up barangnya dari tempat, misalkan dari kebunnya itu, kebun pemilik barangnya itu memang harus pakai mobil yang bertemperatur. Jadi itu tetap disetting juga, harus suhunya berapa sih ini. Katakanlah buah mangga ini misalkan dari Bogor. Misalkan dari Bogor ini harus suhunya ini atau enggak di bawah 20 derajat. Katakanlah kisaran 15 sampai 20 derajat. Oke, kita setting juga mobil kita setting juga tracking kita agar barang yang kita pick up itu tetap terjaga suhunya. Jadi kita tidak pakai mobil biasa begitu. Tadi mobil yang ada temperatur suhunya begitu. Jadi mobilnya itu sudah dirancang khusus ya berarti. Betul sekali. Gitu. Ice cooler truck gitu ya, bisa betul. dibilang ya gitu. Wah, saya pikir untuk buah-buahan ini packingnya yang sangat simple gitu ya. Ternyata yang paling sulit ya gitu. Ada satu lagi yang paling sulit. Apa tuh? Barang-barang hidup. Wah, ya. Barang-barang hidup itu seperti apa tuh maksudnya? Katakanlah hasil-hasil laut yang masih hidup, masih fresh ya, kayak masih kepiting hidup. Gitu betul ya. Sekali. Itu pun ada beberapa unik. Jadi ketika mengikuti cuaca di sana juga, katakanlah kita sering kirim ke China gitu. Ketika cuaca dingin, maka itu packingannya itu katakanlah styrofoamnya itu ada bolongnya itu nggak selalu sama. Kadang-kadang ketika dingin itu mungkin 4 atau 3. Tapi kalau ketika suhunya lagi tinggi, ketika di China katakanlah suhunya lagi tinggi, maka harus lubangnya itu katakanlah bisa sampai 9. Jadi beda-beda kayak gitu. Jadi itu pun berpengaruh sekali terhadap kualitas barang yang kita kirim begitu. Oke, biar nggak ini ya. Tapi untuk barangnya itu sendiri tergolong saat sudah nyampe di sana ya, katakanlah udah mengirimkan barang dan kita sudah sesuai dengan prosedur, tapi barangnya itu awet ya, fresh gitu ya. Tetap awet. Jadi ketika barang diterima di market di sana, barang tetap masih fresh dan bisa langsung dikonsumsi begitu. Jadi itu kan kayak seperti kepiting, katakanlah tidak semua harus pakai styrofoam. Bisa memakai katakanlah pakai secara packingan gelembung, itu harus di dalamnya udara, itu pun tergantung jenis, tergantung produk yang akan dikirim begitu. Oke, jadi begitu ya bagaimana PLI memastikan barangnya itu tidak mudah rusak dan juga tetap awet dan tetap hidup gitu, walaupun mengirimnya itu barang-barang hidup ya seperti itu. Ini udah menjawab pertanyaan saya selanjutnya sih sebenarnya gitu. Tapi kalau masih ada lain yang bisa diceritakan bahwa selain memperhatikan kualitas udara dan juga barangnya seperti apa dan juga pengirimannya juga seperti apa, bagaimana PLI memastikan gitu barangnya itu sampai ke benar-benar tempat yang aman gitu? Salah satu keunggulan kami ketika barang sudah kami terima, kami pun ada namanya pengecekan karantina dan itu semua ya. Tapi ketika karantina kita menjadi keunggulan tersendiri karena tim-tim kami yang istilahnya di lapangan
itu mereka tahu produknya. Kalau misalkan ada kepiting yang memang udah nggak segar atau misalkan katakanlah udang udang yang udah mati, udang ronggeng yang udah mati, itu bisa kita laporkan bahwa ini ada kematian berapa ekor. Jadi memang Oke. kita akan pisahkan begitu. Apakah memang mau tetap dikirim atau dibawa kembali pulang, tergantung eksportirnya begitu. Jadi diperiksa juga ya Iya, gitu. betul. Selain itu, kita pun ada tim yang paham bagaimana caranya repacking. Ketika kondisi Hmm. memang katakanlah ketika packing dari udang ronggeng itu kan gelembung dan itu di dalamnya ada udara. Nah, itu ketika itu ternyata bocor ketika Hmm. sampai mau di loading ke pesawat, Iya katakanlah betul, ya, iya katakanlah bocor begitu. betul. Nah, ketika bocor itu kita udah mensiasati, kita udah istilahnya menyiapkan seperti packingan yang dimiliki customer sehingga jalannya ekspor ini tetap dapat terrealisasi begitu. Jadi Hmm. tidak serta-merta kita handle hanya jasa pengirimannya saja, tapi kita benar-benar memperhatikan dari awal barang kita terima sampai barang sampai tujuan begitu. Wah, jadi dari hulur ke hilir ya kalau bisa dibilang Iya, benar. diperhatikan sampai perjalanannya pun diperhatikan memastikan bahwa barangnya itu baik-baik aja dan aman gitu Ya, ya. betul Nah, sekali. oke. Kalau saya sebagai eksportir nih ya, katakan saya sebagai eksportir, apa yang harus saya siapkan gitu untuk bisa bergabung atau mengirimkan barang saya atau menggunakan jasa PLI gitu? Ya, salah satunya yang pasti bisa langsung hubungi kita itu. Oke, hubungnya di mana? Di bawah Ya, sini. lalu selain itu kita pun nanti ketika saya cuman punya barang nih, bagaimana sih cara kirimnya? Kita bisa discuss, kita bisa mengarahkan. Walaupun belum punya istilahnya, ternyata ini kan pengiriman ke China katakanlah memerlukan GACC. Kita ada rekanan yang bisa mengirim juga. Jadi kita tenang saja. Walaupun hanya punya barang, tapi kita bisa istilahnya membantu teman-teman eksportir untuk mewujudkan impiannya untuk mengirimkan produk-produknya ke luar negeri begitu. Oke, jadi selain ada discard, tapi yang ingin saya bicarakan, apakah ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan atau seperti apa gitu selain sosialisasi atau diskusi gitu, apa yang harus saya rencanakan gitu? Oke, mungkin sih yang penting yang pasti jika memang udah punya perusahaan terdaftar, pastinya kita membutuhkan data-data seperti NPWP, NIB, itu penting banget gitu dan juga pemiliknya, KTP pemiliknya itu penting banget karena itu akan membantu kita dalam mengerjakan dokumen ekspornya begitu. Jadi sebuah perusahaan harus memiliki NIB, NPWP, Iya, ya itu NPWP, yang betul penting ya sekali. gitu. Itu sih hal dasar yang memang harus dimiliki. Tapi meskipun tidak memiliki perusahaan yang sudah terdaftar, tidak apa-apa. Atas nama perseorangan kita tetap bisa Oh menerima oke. begitu. Yang penting punya barang ya, Betul punya sekali. barangnya dan perorangan pun bisa gitu Betul ya. sekali, Kalau bisa perorangan itu sekali. sendiri cukup apa ya dokumennya yang disiapkan? Cukup KTP dan NPWP. Oke, cukup Begitu. KTP dan NPWP ya Ya, para selagi jagoan. memang kita masih bisa menyediakan yang dibutuhkan, pasti kami akan menyediakan. Karena sebenarnya ekspor itu awalnya memang susah. Hmm. Tapi ketika sudah berjalan, itu jalan awalnya itu ya tadi gitu. Ketika udah berjalan dan terus order lagi itu akan menjadi salah satu ternyata ekspor ini mudah Iya begitu. betul betul betul. Malah ketagihan ya Ya, kalau malah misalnya ketagihan udah begitu. tahu flow-nya ya apalagi Mm, sudah berkolaborasi dengan jasa-jasa pengiriman yang tepat, logistik yang tepat dan packaging yang tepat itu pasti sangat candu banget tuh buat Iya, betul ekspor ya. sekali. Apalagi memilih jasa logistiknya PLI. Betul Eh, banget. Nah, tapi ada nggak sih saya penasaran juga sih kendala atau masalah yang muncul selama pengiriman nih Kak. Kayak barang-barang yang tadi disebutkan seperti contohnya buahnya tiba-tiba busuk nih pas nyampe gitu. ya. Nah, apakah PLI sendiri menggaransikan buah tersebut atau bagaimana? Jika memang ada rasa khawatir buahnya akan busuk di perjalanan, tidak perlu bingung, kita akan mengasuransikan karena barang-barang setiap kami kirim itu sudah
kita sediakan asuransi gitu. Kembali lagi dari si pemilik barangnya apakah bersedia diasuransikan atau tidak. Tapi tetap kita punya jasa untuk asuransi sendiri. Jadi ketika katakanlah kita juga punya pengalaman satu kontainer barangnya itu ikan frozen gitu kan. Ternyata ketika dalam perjalanan di kapalnya itu suhunya turun drastis gitu. Katakanlah kontainernya mungkin mengalami kerusakan secara tidak langsung ketika di kapal. Dan itu benar-benar barangnya itu sudah tidak segar lagi dan tidak layak konsumsi. Namun kita menganjurkan ke pemilik barangnya ketika barang itu udah sampai tujuan, jangan langsung dibuka dulu, jangan langsung dibongkar. Kita laporkan ke yang punya kontainer, katakanlah pelayaran begitu, dan kita akan dari tim pelayaran sendiri akan mendatangkan surveyor. Dan kita pun kebetulan jika kita sudah asuransikan di sini, itu akan terjaga juga. Jadi ketika disurvei, barangnya kontainer dibuka, oh ternyata benar ini barangnya udah nggak layak konsumsi misalkan. Itu di sana akan langsung diganti atau diasuransikan. Dan di prosesnya pun kita bisa koordinasikan. Meskipun kita di sini, kita pun bisa tetap monitor di sana bahwa barang yang tidak layak tadi bisa diganti katakanlah dengan asuransi begitu. Oke, jadi semuanya itu udah dimonitor. Tapi yang menjadi pertanyaan saya tadi, kenapa tidak bisa dibuka langsung? Apa alasannya tuh? Salah satu alasannya ketika kontainer dibuka langsung tanpa ada namanya surveyor tersebut, maka itu akan lemah untuk menggaransi asuransinya, begitu. Oke. Atau katakanlah mungkin itu kan memakai kontainer ya, atau memakai pesawat bawa-bawahan nih. Ternyata pesawatnya delay. Begitu, delay panjang gitu, dan itu pasti itu menjadi tanggung jawab dari maskapai sendiri. Tapi melalui kita akan meneruskan bahwa ini barangnya perishable dan benar-benar harus sampai negara tujuan dengan tepat. Jadi untuk aman juga ya gitu. Betul jika sekali. tidak dibuka gitu ya kan. Wah, luar biasa ya, sekali. meskipun misalkan pesawatnya delay, kita pun akan cari opsi. Betul. Oh ternyata pesawatnya delay 6 jam, itu lama banget kan. Iya. Jadi kita cari opsi pesawat yang paling cepat nih. Wah, ada solusinya juga. Betul ya sekali. Ternyata. Walaupun kita udah merasa khawatir, aduh pesawatnya delay, barang Ya, saya pasti betul begini-begini. sekali. Tapi di PLI sendiri ada ada solusinya Ya, gitu betul. ya. Kita bisa memindahkan Oke. dari yang tadinya mau misalkan pesawat A, kita ada solusi nih pesawat B ternyata lebih cepat dari pesawat A yang delay, kita langsung pindahkan begitu. Wah, luar biasa. Jadi pengirimannya juga aman dan cepat ya, gitu. Ya, betul sekali. Karena kita mementingkan produknya begitu. Oke, Kita fokus luar terhadap produk biasa. tersebut. Jadi produknya itu sangat penting sekali ya untuk agar dikirim cepat gitu ya. Kalau nggak dikirim cepat pasti rugi juga dong. Pasti rugi. Rugi dong. Ya, gitu buat apa kan. pilih PLI kalau tidak cepat? Keren. Oke. Nah, setelah itu servis apa sih selain dari packagingnya yang oke, logistiknya juga oke, bahkan ada dikasih solusi pun jika pesawat ada kendala atau seperti apa ya. Servis apa sih yang bisa diberikan oleh PLI untuk UMKM yang menengah ke bawah atau menengah ke atas gitu? Salah satunya kita benar-benar mendukung bagaimana perkembangan UMKM di Indonesia ini. Jadi kita mendukung benar-benar eksportir ini, terutama eksportir muda yang mau mengirim gitu. Salah satu menjadi dukungan kita, kita bisa menyediakan bagaimana eksportir ini dapat mengirim dengan tepat. Katakanlah ketika misalkan mengirim ke beberapa negara, ada beberapa negara yang mungkin eksportir tidak paham nih bagaimana kebijakan negara tersebut. Betul sekali. Atau misalkan, oh ternyata itu katakanlah mereka mendapatkan di salah satu negara A. Dan ternyata negara A itu kita punya pengalaman nih, bayarnya itu nakal gitu. Misalkan barang udah diterima di sana, udah dibuka di sana, udah dibongkar, tapi ternyata pembayaran ke pihak pemilik barang yang kita handle, ke customer kita ternyata belum sampai begitu. Jadi kan itu scam ya. Ya, banyak scam, banyak negara-negara scam, dan itu bisa menjadi salah satu saran dari kita begitu. Dan bagaimana sih caranya agar tidak terkena scam itu? Kita dapat kasih solusi, kita dapat kasih beberapa advice. Oh ternyata caranya begini. Kita bisa kasih plan A, plan B seperti itu. Dan itu memang sudah pernah terjadi. Kebetulan klien saya juga pernah seperti itu, dan
ya kita bisa memberikan beberapa solusi begitu. Jadi kita tidak mau ya meskipun kita mendukung UMKM sepenuhnya, tapi kita pun tidak mau lepas dari hal-hal tersebut karena itu dapat merugikan juga pemilik barang gitu kan. Kita mau mengirim barang-barang kita, kualitas-kualitas kita dari Indonesia, tapi kita pun mau untung begitu ya. Pasti UMKM pun mau ekspor, mau untung ya Betul, begitu. betul. Mau menghasilkan sesuatu begitu, Betul. tidak merugikan diri dan itu menjadi salah satu fokus kita begitu. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti untuk para UMKM yang baru pemula banget untuk ekspor itu sangat terbantu sekali ya. Karena Ya, betul. PLI sendiri memberikan solusi yang terbaik untuk para UMKM di Indonesia yang ingin naik kelas, yang ingin ekspor, Betul yang sekali. ingin tahu bagaimana marketnya di luar gitu ya. Betul. Jadi gimana nih Kak, kalau misalnya ada yang ingin menggunakan jasanya PLI gitu atau ingin mengirimkan barang atau ekspor kepada PLI, di mana tuh biasanya? Sekarang PLI mudah banget dicari, kita pun benar-benar secara sosial media kita ada begitu. Di mana tuh boleh di-mention? Dimension at PLI Perishable. Ada di bawah Di bawah sini. sini. Ya begitu, selain itu dapat menghubungi kita juga, kebetulan saya bisa dan juga rekan-rekan pun mungkin nanti kita akan share beberapa kontaknya untuk bisa dihubungi begitu. Boleh, wah luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Tadi pertanyaannya sebagai closing nih Kak, sebagai closing nih ya. Berapa biaya biasanya, apakah tergantung barang atau tergantung beberapa pengirimannya seperti apa nih kalau untuk pemula ya, biayanya tuh apakah terjangkau? Untuk biaya lebih terjangkau karena begini, itu tergantung dengan barang yang dikirim. Saya mungkin bisa kasih spill sedikit, jika melalui pesawat itu biayanya akan dikenakan per kilo. Oke, jadi per kilo ya? Iya betul, namun jika mau kirim kontainer itu memang harus dikirim satu kontainer gitu. Tapi ada dua jenis tipe, ada kontainer yang besar dan kontainer yang pendek. Yang pasti biaya tersebut benar-benar mengikuti dengan barangnya, dengan produk yang dikirim. Jadi kita tidak serta-merta memberikan biaya yang tidak masuk akal begitu. Jadi kita pun memberikan biaya yang secara kompetitif untuk para eksportir sendiri. Baik, luar biasa. Walaupun terjangkau tapi keamanan terjamin, ada solusinya dan juga sesi konsultasinya. Bahkan di mentoring juga ya oleh tim PLI. Betul sekali. Barangnya sampai ke tangan atau sampai ke negara atau bayarnya langsung. Wah, luar biasa sekali diskusi kita kali ini. Sayang banget ya karena kita udah cukup lama ya berbincang-bincang. Iya, Sebenarnya masih banyak banget yang boleh kalau teman-teman jagoan tanyakan atau mungkin bisa langsung di kolom komentar ya teman-teman. Baik teman-teman, itu aja mungkin diskusi kita kali ini. Saya akhiri sesi kali ini. Saya Dinda Apriliantari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you. Nah, dapat banget kan insight-nya? Jadi itu dia interview kita dengan praktisi dari PT Perishable Logistik Indonesia. So, buat kamu para jagoan yang ingin tahu dan mempelajari topik lainnya, boleh banget tulis request kamu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you!